Uh, itu. Kemudian, Mas Arli, saya pinjam uang 200 juta di Bank Mandiri, sekarang sisa 51 juta, saya mau lunasi, bisa nggak Mandiri diajak nego? Bisa diajak nego ya. Kalau diajak nego itu semua bank bisa, tetapi negonya di ACC apa enggak belum tentu ya. Tapi yang penting kan berusaha ya, yang penting berusaha. Caranya gimana? Caranya Anda datang saja ke pimpinan. Dan misalnya Anda punya ini sekarang sisa 51 juta. Ya, kalau Anda mau nego, Anda nego di angka berapa? Anda bilangnya gini, Pak pimpinan bank, saya beritikat baik, sebetulnya ini secara finansial saya kurang gitu. Tetapi alhamdulillah saya bisa mengusahakan untuk pelunasan. Ini kan 51 juta. Pelunasan di angka 30 juta. Pak, boleh enggak ya Pak kalau seandainya saya negosiasi saya bayar 30 juta untuk pelunasan, gitu ya. Nanti kan dia akan jawab, "Oh, enggak bisa, Pak. Enggak bisa, kan ini sudah sistem ya, begini dan begini dan begini, gitu ya." Nanti dia akan ajukan angka, gitu. Terus apa benar Pak nggak ada keringanan buat saya? Saya itikat baik Pak. Dari ini saya ngomong gini daripada besok bulan depan macet, ngomong aja gitu, ya. Daripada besok bulan depan macet, ya, karena ini uang juga bukan uang saya, ya, saya ditolong sama orang, gitu aja. Ya, tapi bisanya lunas. Tapi lunas, kalau lunas saya ditolong, kalau enggak ya nanti macet gitu ya. Oke, saya sapa ya teman-teman, ada Budiah, ada Pak Agung, ada siapa, Bu Jolly Belief ya, Pekanbaru hadir. Terima kasih sudah mengikuti dan saya juga ingin Bapak Ibu mengamini ya. Jadi semua yang bertanya ini saya ingin mendoakan supaya siapapun Anda yang sudah bertanya dan saya menjawabnya, saya berdoa semoga Allah memberikan kemudahan ya untuk Anda semua, dan semoga memberikan rizki yang melimpah ya untuk Anda semua, dan memberikan kemudahan-kemudahan yang tadinya sepertinya sulit itu jadi kelihatan ya, yang tadinya negosiasi nggak tembus jadi berhasil, yang tadinya jual rumah nggak laku-laku didatangkan pembelinya ya. Itu doa saya untuk Anda, amin. Saya baca dulu, ini ada lagi. Maaf Mas sebelumnya, oh ya, tidak perlu minta maaf ya, karena Anda tidak bersalah dengan terhadap saya. Mas, maaf sebelumnya, saya punya hutang di bank angsuran udah nunggak kolab 5, kol 5. Terus sama kepalanya, yang seharusnya bayar per bulan 5 juta, sekarang menjadi 3 juta, asal rutin katanya bisa. Permasalahannya bagaimana saya menangani hutang saya ini, sedangkan bulanan lainnya yang masih kembang kempis bayarnya. Terima kasih Mas. Sebelumnya warga Pacitan ya, Anda tidak lengkap ini, penghasilan Anda saya tidak tahu, kemudian Anda punya Anda usaha apa kerja saya tidak tahu ya, utang Anda totalnya berapa saya juga tidak tahu, ini jaminannya apa juga saya tidak tahu. Jadi saya penuh spekulasi ini jawabnya ya. Ini namanya restrak ya. Saya jawab 5 juta jadi 3.500.000. Itu namanya restrukturisasi atau program istilah pemulihan lah ya. Dari bank itu ada dia pemulihan untuk nasabah. Jadi dia ini kan. Sedangkan bulanan lainnya juga masih kembang kempis. Lah ini bulanan lainnya kan Anda harus kasih tahu ke saya juga. Bulanan lainnya itu apa saja. Ya, kalau ini sudah direstrak, bulanan lainnya harus dipotongin. Kalau cuma kartu kredit ya sudah, bayarnya nanti belakangan saja ya. Atau rentenir mungkin atau bagaimana ya, saya tidak tahu, karena kita harus alokasikan uang dari budget-budget yang lainnya. Ini ada lagi nih, Assalamualaikum Mas, bagaimana caranya saya melunasi cicilan motor? Oh, ini cicilan motor yang tadi hutang debt collector tadi. Cicilan motor sedangkan penghasilan saya tidak tepat, maksimal 2 juta, biaya cicilan 1 juta. Kalau itu motor yang Anda angsur, saudara Anda punya uang 2 juta, motor Anda cicilannya 1 juta. Ini kan ngeri gitu loh ya. Penghasilan 2 juta, cicilan motornya 1 juta. Aduh, Mas, ini motornya Anda jual saja ya. Motornya sudah Anda jual saja. Karena motor ini belum tepat untuk Anda. Anda silakan pilih motor yang harga 2,5 juta, Anda bisa beli second tanpa hutang.
Anda pilih motor yang 3 juta, Anda bisa beli second tanpa utang. Anda nabung 3 bulan aja dapat satu motor. Anda tidak perlu nyicil, gitu ya, tidak perlu nyicil. Nah, ini dijual saja lah, dijual kalau ada sisa nanti bisa untuk beli motor. Kalau ada nggak sisa, kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa ya, Anda jual pun atau mungkin nggak bisa malah gedean pinjamannya daripada itunya, ya sudah Anda kembalikan saja. Anda pakai motor yang standar saja, yang biasa saja. Yang penting Anda gajinya utuh. Itu yang saya tekankan, ya, gitu. Jadi jangan berpikir Anda punya gaji 2 juta, sekarang saya punya cicilan 1 juta, berarti penghasilan Anda harus nambah 1 juta. Kan gitu, penghasilan Anda harus nambah. Ya, itu keliru Bapak Ibu. Ya, itu keliru. Makanya kan banyak ya sekarang pejabat-pejabat misalnya ya, pejabat-pejabat itu penghasilannya sudah gede gitu, tapi semakin gede penghasilan cicilannya juga mobilnya jadi mewah dan lain sebagainya, itu cicilannya gede, makanya terus korupsi. Nah itu, jadi orang yang orang yang utangnya gede-gede itu pikirannya udah semua diambil, tidak ada halal haram gitu ya. Ini hati-hati. Lanjutin yang tadi Mas Arli ya, intinya saya masih ngangsur 30 juta, setiap bulan 2 juta. Oh ini, dan saya tidak punya aset untuk dijual. Masih ngangsur tiap bulan 2 juta, tidak punya aset untuk dijual. Oh ini yang mobilnya digadaikan tadi ya. Oke gini aja, Anda bekerja sama dengan orang yang menggadaikan ini ya. Jadi ini tadi saya bacakan ulang, saya punya utang 30 juta dulu buat beli mobil karena tidak mampu bayar, akhir mobilnya digadai ya. Ini kan keliru ya, nggak mampu bayar malah mobilnya digadai. Terus semakin bertambah hutang saya jelas karena Anda dimakan bunga 2 pihak ya. Anda kena bunga 2 pihak, ini naudzubillah ya. Semula mobil dijual, semisal mobil dijual tapi belum nutup, gimana solusinya? Anda harus benar-benar bernego dengan orang yang menggadai ini ya, dengan orang yang menyediakan uang ini, yang bawa mobil Anda sekarang. Anda negosiasi, Anda sampaikan bahwa minta maaf sebelumnya, ini adalah pasal pidana dan saya minta keringanan lah kalau saya ngambil ini, yuk kita jual sama-sama aja daripada kita nanti kena. Karena Anda bisa kena pasal pidana penggelapan, orang yang ketempatan mobil pun bisa kena sebagai penadahnya gitu ya. Bisa kena juga, kena pasal gitu kalau leasingnya mau menuntut. Nah, itu jadi Anda pertama cari pembeli dulu, dijual sama-sama dengan orang ini ya, mudah-mudahan mau ya. Terus kemudian dijual, nanti begitu sudah ya, BPKB-nya yang ambil adalah orang ini, yang membeli ini. Jadi kalau sudah dapat pembeli, nanti BPKB diambil sama yang beli ini. Jadi Anda minta potongan, Anda minta keringanan. Kalau digadai ada bunga dan sebagainya, Anda minta keringanan, Anda minta potongan. Ya, supaya harganya masuk. Anda hitung-hitung lagi lah. Oke, ada lagi nih, saya inisial R. Saya ibu rumah tangga, ada usaha jual beli barang campuran dan warnet. Suami operator PKH dan gaji 2,5 juta. Awal mulanya jualan dan warnet kami rame. Tapi seiring waktu mulai sepi, pemasukan berkurang. Yang jadi permasalahannya kami terlanjur ambil mobil, biaya 5 juta. Oke, satu ya salahnya, beli mobil. Selama 5 tahun sudah berjalan 21 bulan, terus terang kami pusing, jelas lah ya. Gimana lagi solusi agar kredit kami tidak macet dan mobil masih bisa kami bayar, sementara gaji suami buat bayar cicilan rumah dan biaya anak-anak sekolah. Mohon bantuannya. Terima kasih solusinya. Anda kurangi salah satu, Anda pilih rumah apa mobilnya, gitu ya. Gaji suami untuk bayar cicilan rumah. Mobil Anda bayar dengan warnet dan Anda ngebut lagi warnetnya di ini kan. Tahukah Anda, saudara, mobil Anda ya 5,6 juta per bulan selama 5 tahun. Subhanallah, ini berapa nih angkanya ini? Bisa dihitungkan Mbak, 5,6 juta kali 5 tahun tuh piro Mbak, hitung no Mbak. Ini ya, ini bunganya gede banget Ibu ya. Jangan diulang lagi ya, tetapi solusinya gimana? Solusinya mobil itu harus Anda jual. Mobil itu harus Anda jual. Ya, berapa itu Mbak? 5 tahun. 5 tahun itu berapa bulan? 60 bulan, ini sudah jalan 21 bulan ya. 300 ya, 300 juta ya? Ya, 300 juta.
Subhanallah, berarti Anda harus membayar 330 juta. Saya tidak tahu mobil Anda apa, ya. Saya tidak tahu mobil Anda apa. Anda harus membayar 330 juta. Mobilnya apa, saya tidak tahu. Ya, dan 5 tahun nanti mobil Anda itu nggak ada harganya udah ngedrop itu, ya. Ini yang luar biasa. Jadi daripada Anda kehilangan uang lagi, sebaiknya lepas saja mobilnya, ya. Anda jual kalau masih ada sisa, alhamdulillah. Kalau nggak ada sisa, Anda kembalikan saja. Pokoknya semua yang berkaitan sama leasing, saran saya, itu kerugian terbesar Anda, ya. Keputusan yang sangat keliru, ya. Kembalikan, ya. Saya dulu gitu soalnya, ya. Saya dulu gitu, ya. Leasing, udahlah, tidak usah khawatir. Nanti Anda bisa putar uang Anda lagi. Gitu, ya. Rumah diteruskan dulu aja, tidak apa-apa lah, ya. Mobilnya dulu aja. Ini yang tadi yang mobilnya digadai. Mobil masih saya gadai ke teman 10 juta sudah didawar teman tanpa pengetahuan leasing, alias tetap pakai nama saya. Oh jangan, ya. Jadi nanti kalau mau tadi yang mobilnya digadai pakai nama Anda, jangan mau ya. Jangan mau, nanti bisa kena semuanya. Kalau macet satu ketika bisa macet, ya. Saya takutnya ke depan walaupun teman saya menjamin. Lebih baik langsung di offer aja. Anda langsung ngomong ke leasingnya bahwa ini dibeli sama si A gitu, ya. Langsung beli dan bersama-sama dengan orang ini. Jadi nanti teman Anda ini yang nama kreditnya di situ. Oke. Ada lagi nih, loh. Tadi ini. Mas, saya punya utang di Bank Jatim 150 juta. Loh, ini yang tadi, ya. Udah kol 5 angsuran. Oh, yang warga Pacitan tadi. Oke. Ya, ini dilengkapi. Mas, saya punya utang di Bank Jatim 150 juta angsuran, 5 juta 100 sudah kol 5. Jaminan sertifikat rumah yang saya tempati di koperasi 1000. Apa maksudnya 1000? Angsuran. Oh, ini angsurannya ya 1 juta dan angsuran lain total 2,5 juta. Sedangkan pemasukan saya tidak tetap, kadang sebulan dapat 4 juta, kadang lebih, kadang kurang. Saya kerja jual beli kayu. Permasalahan sekarang rumah udah mau disegel. Bagaimana nego atau menghadapinya? Mohon solusinya. Udah kol 5. 150 juta angsuran, 5 juta penghasilan saya. Penghasilan Anda 4 juta, ya. Mbok ini dilepas salah satu ini. Saya tidak tahu Anda punya mobil apa ini enggak. Angsuran lain 2,5 juta. Ini angsuran apa ini? Ya. Anda harus mengurangi beban Anda, ya. Bapak yang di Pacitan ini, Anda spekulasi sekali, ya. Anda terlalu spekulasi. Anda harus mengurangi beban Anda dengan cara kurangi barangnya. Apa yang menyebabkan utang dan apa yang menjadi beban, ya, entah itu mobil atau apa, kurangi, langsung lepas. Supaya apa? Kita hidup dari nol lagi. Nah, kalau dari nol Anda jualan kayu, jual beli kayu, Anda bisa lebih longgar lagi, ada keuntungan, Anda bisa save, Anda bisa simpan, uangnya utuh, tidak kena bunga, ya. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kalau rumah sudah mau disegel, Anda harus bernegosiasi ini. Anda harus negosiasi. Ya, negosiasi bisanya bagaimana? Bank pengennya bagaimana? Anda negosiasi. Saya tidak tahu nih, Anda bisa tidak untuk bernegosiasi. Kalau negosiasi itu ada dua. Satu, negosiasi restrukturisasi. Kalau bisa, kalau nggak bisa negosiasi angka tapi dipotong. Maksudnya gini, ini utang 150 juta ya, mungkin Anda negosiasi di angka 100 juta, 120 juta atau 110 juta, saya nggak tahu bisanya berapa. Terus bank akan ACC dan kemudian Anda bayar lunas, tutup semuanya. Ya, atau Anda angsur, ya Anda angsur. Tapi kalau negonya ngangsur, Anda nggak bisa nego angka gitu ya. Jumlahnya bisa jadi tetap, bisa jadi bertambah, itu namanya restrukturisasi. Anda negosiasi dulu saja sama bank ya. Kalau sudah seperti ini, jangan lari-lari. Maksudnya kalau dihubungi ya Anda datang, kalau apa ya Anda apa istilahnya bekerja sama lah dengan banknya. Oke, lanjut Mas. Loh, ini tanya terus ya nih. Lanjut Mas, mobil gadai sudah tak ambil, sudah dijual. Loh, ini yang mana tadi? Saking banyaknya ya. Oh ya. Mobil lanjut yang tadi Mas Arli, saya masih ngangsur 30 juta setiap bulan 2 juta. Saya tidak punya aset. Oke, lanjutin Mas. Mobil gadai sudah tak ambil dan sudah dijual. Setelah dijual, hutang saya masih 30 juta. Anda hutang sama siapa ini? 30 juta itu. 30 juta setiap bulan 2 juta. Akhirnya saya pinjam KUR BRI pakai jaminan BPKB saudara.
sekarang sama sekali aset tidak ada, tapi pengen banget cepat lunas. Ya, Anda jadi seperti ini karena Anda pengen cepat. Jadi kalau Anda mau lunas, Anda jangan pengen cepat. Bisa paham ya? Siapapun yang punya hutang gede, kenapa saya jadi seperti ini? Karena saya dulu pengen cepat. Pengen cepat punya, pengen cepat besar usahanya, pengen cepat apa, pengen cepat apa. Belum saatnya membeli, sudah membeli. Itu kan sikap pengen cepat. Kalau Anda masih mempertahankan sikap pengen cepat, maka utang Anda nggak akan lunas. Sekarang berarti harus bersabar, gitu ya, harus bersabar. Nah, solusi terbaiknya seperti apa? Ini salahnya sudah gini loh. Oke, saya kasih kronologi ya. Saya punya hutang 30 juta dulu buat beli mobil karena tidak mampu bayar, akhirnya mobil digade. Dan semakin tambah hutang saya itu sudah keliru. Nggak mampu bayar, mobilnya digade. Oke, keliru. Sekarang mobil sudah diambil. Ya, mobil sudah diambil nih. Mobil diambil, setelah dijual, hutang masih 30 juta. Nah, yang jadi masalah, utang ini sama siapa? Ya, akhirnya pinjam kur. Pakai jaminan BPKB. Kurang 1,5 tahun lagi. Ya, kalau begini ya sudah diangsur saja kurnya gitu. Kalau menurut saya ini sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur ya diangsur aja kurnya. Artinya Anda sudah berstrategi di awal. Di awal Anda sudah strategi gini, digade, nanti udah digade Anda pinjam lagi sini, dan sudah berkali-kali gini ya. Dan sekarang tinggal mengangsur. Ya sudah, ini Anda selesaikan saja kalau gini. Gitu ya. Dan saya rasa bisa lah. Bentar, ini yang ini. Loh, ini ada yang nanya ini bener Mas Arli Kurnia kan? Oh bukan, saya Arli Kurnia palsu ya. Ya Allah, aneh-aneh dari tadi. Ya, saya Arli Kurnia palsu. Ya, Mas, bagaimana cara melunas? Jadi Anda langsung ke nomor itu dan Anda langsung aja permasalahannya ya, karena saya kalau buka gini nanti supaya bisa langsung saya bacakan. Mas, bagaimana caranya melunasi KPR? Angsuran 3 jutaan, tinggal 10 tahun lagi. Kalau dijual untuk beli rumah lagi juga belum bisa. Ya jelas, kalau dijual terus buat beli rumah lagi ya jelas tidak bisa. Karena Anda sudah teken kontrak. Ya, sudah teken kontrak. Pada saat Anda teken kontrak itu kita sudah menyetujui bahwa uang kita siap disedot. Anda akad KPR, Anda setuju. Ya, saya siap bahwa uang saya akan disedot ya 15 tahun lagi ya. Dalam bentuk pokok sama bunga kan gitu. Ya jelas saja kalau objeknya itu nanti dijual, Anda kan sudah kena bunga dan seterusnya. Sisanya tidak mungkin Anda bisa beli rumah lagi gitu ya. Masih 10 tahun lagi. Kalau dijual bisa, tapi kalau dijual untuk beli rumah lagi ya belum bisa. Anda harus sewa dan memulai kehidupan yang baru. Mulai dari awal, jangan pakai hutang ya, jangan pakai hutang, jangan tekan kontrak lagi ya, jangan menyerahkan uang kita ke bank dalam bentuk bunga, gitu loh maksudnya. Jadi Anda harus, kalau seandainya bisa laku, Anda mulai dari nol ya. Itu saran saya sudah sudah sampaikan di e-book 30 hari bebas hutang bab 3 ya. Bagaimana kalau kita punya KPR, terus punya hutang A, B, C, D, terus memulai hidup yang baru, restart keuangannya seperti apa. Ini saya mau baca lagi nih dari teman-teman sini. Pengalaman saya mobil kredit 60 bulan per bulan 31 juta, walau gaji 6 juta tetap saja kredit tidak sehat, membebani. Ya iyalah, nggak sehat tetap ya. Nah ini ada lagi, mantap ya, terima kasih Mas Arli. Aduh bentar Gus, Mas Arli, saya pinjamnya di Pegadaian dengan jaminan emas. Gimana solusinya supaya tidak dikenakan bunga? Ya nggak bisa Pak, gitu. Gimana sih? Anda sudah punya. Gimana solusinya supaya tidak dikenakan bunga? Ya nggak bisa. Kalau nggak diambil, ya harus diambil kalau itu. Oke. Assalamualaikum. Saya ambil kredit kur di BRI untuk 3 tahun. Saya sudah angsur sekitar 20 juta. Ini sudah jalan 5 tahun, Mas. Kreditnya macet karena usaha bangkrut. Mohon solusinya karena saya taruh BPKB ya. Kur BRI 3 tahun diangsur. Oh, sudah saya angsur sekitar
20 juta, angsurannya berapa nih tidak tahu. Sudah jalan 5 tahun tapi ya belum lunas. Gimana tuh ini? Ambil kredit kok di BRI 3 tahun, sudah diangsur, ini sudah jalan 5 tahun tapi belum lunas. Kreditnya 3 tahun tapi sudah ngangsur 5 tahun tapi kok belum lunas. Saya tidak tahu nih. Kredit macet karena usaha bangkrut. Solusinya gimana? Karena saya taruh BPKB mobil dan motor sebagai jaminannya ya. Saya tidak tahu ini jumlahnya berapa. Biasanya untuk yang sejenis ini pinjaman yang Anda terima itu lebih tinggi daripada harga kendaraannya ya. Biasanya seperti itu. Kalau pinjaman Anda lebih tinggi daripada nilai kendaraannya, terus Anda tidak mampu membayarnya, saran saya cut dulu, ya cut dulu, tunda dulu pembayarannya. Saya lebih memprioritaskan usaha Anda. Jadi uang itu harus diputar lagi di usaha Anda supaya Anda bisa survive, gitu. Kan seringkali kita nggak bisa muter uang, nggak bisa survive, kita nggak bisa ini istilah explore ya, kita nggak bisa explore uang kita nggak bisa investasikan ulang uang kita, nggak bisa nyoba A, B, C, D segala macam. Akhirnya mandek untuk angsuran aja gitu ya. Nah maka kita lihat nih, ini pinjamannya berbahaya enggak gitu ya. Pinjaman berbahaya itu misalnya Anda pinjam ke bank, sertifikatnya punya mertua, nah, itu pinjaman berbahaya itu ya. Itu nggak bisa kalau kita macetkan nanti yang kena mertua, Anda bisa kena masalah nanti ya. Kan lebih susah masalah sama mertua daripada masalah sama debt collector ya. Itu menurut saya gitu ya. Nah, jadi selama pinjaman kartu kredit lah, pinjaman lunak lah dan seterusnya, kalau belum bisa membayar, Anda tunda dulu pembayarannya. Ditagih Mas, iyalah jelas ditagih, wong kita punya utang, wajar kalau ditagih. Tapi yang jadi masalah kan kita jangan menyerah begitu saja sama keadaan. Kita harus punya rasa bukan rasa takut, tapi kita nggak boleh takut lah maksud saya. Kita harus punya rasa yang lebih tegas lagi untuk memperbaiki finansial. Ya, kalau ditagih ya minta maaf karena belum bisa bayar. Tapi kalau suruh memprioritaskan cicilan dan kena bunga terus, ya no. Karena itu lebih penting uangnya Anda investasikan lagi. Tapi investasi yang benar ya. Saya ngomong investasi nanti Anda lihat video-video saya sebelumnya.